Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Hari ini tanggal 24 November 2025, saya Romo Koko SCY mengundangmu untuk masuk ke wilayah firman Tuhan yang menghidupkan, yang menyegarkan. Siapkan batinmu, mari kita minta karunia agar firman-Nya sungguh tertanam dalam di hati kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Di bait Allah, ketika mengangkat wajahnya, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, pernah di suatu ketika ada angka kematian anak-anak yang menderita sakit jantung begitu tinggi, sehingga para dokter anak berusaha mengetahui apa sih sebetulnya yang kurang dari mereka. Selama 10 tahun mereka mencoba menganalisa, menemukan obat, menemukan teknologi. Tapi nyatanya angka kematian anak-anak dengan penyakit jantung tidak kunjung turun. Sehingga mereka memutuskan untuk mencoba satu hal yang aneh sekali, yang diinspirasi dari pertandingan mobil F1 itu ya, Formula 1. Anda tahu ketika mereka berhenti sebentar untuk mengganti ban, itu seluruh tim bekerja dan ada yang mengganti ban, ada yang mengisi bensin, ada yang mengisi air. Pokoknya semua orang punya satu bagian yang sangat efektif sehingga pit stopnya, waktu untuk berhenti mengganti ban itu sangat minimal sekali dan mobil bisa langsung segera berjalan. Hanya beberapa detik. Kemudian 2 dokter keren memutuskan akan mengundang mereka untuk melihat sebetulnya apa sih yang membuat operasi kita begitu rumit. Lalu banyak orang menentang ide ini karena, wah ini nanti pusing nih. Nanti kita harus menjelaskan apa yang terjadi di ruang operasi kepada orang-orang awam, apalagi mereka semua mechanics. Mereka semua itu nggak ngerti biologi kita. Tapi toh tetap dicoba juga. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya ketika benar orang-orang mekanik dari pit stopnya Formula 1 itu datang ke meja operasi, mereka memberi kritik yang luar biasa kepada para dokter. Lihat bagaimana engkau seperti kacau balau ruangannya. Ada selang ini pindah ke sana, selang itu pindah sana tanpa urutan yang jelas. Ini nggak jelas siapa mengerjakan apa gitu. Dan rupanya itu yang menyebabkan angka kematian pasca operasi dan ketika operasi, terutama pada pasien anak-anak, menjadi sangat tinggi. Lalu mereka mencoba menerapkan satu standar operasi yang baru, and it worked. Dan bekerja luar biasa, bahkan sampai angka 66% kenaikannya survival dari operasi terhadap anak-anak. Lihat ya bagaimana kekurangan yang disadari oleh para ahli, para dokter yang sudah sangat pintar itu bisa diselesaikan oleh mereka yang bekerja dari lapangan Formula 1. Apa yang mau Romo sampaikan dari cerita ini? Jangan pernah merasa lebih. Walaupun engkau spesialis ini, spesialis itu, kalau Romo sih spesialis menentukan warung Padang mana yang enak.
Walaupun engkau ahli dalam bidang-bidang pekerjaanmu, tetaplah ada satu kekurangan yang kadang-kadang kita nggak sadar. Tapi itu justru bisa menjadi kesempatan untuk improving ourselves, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi lebih cakap, lebih handal di dalam hidup. Kalau kita memberi kekurangan itu sebagai kesempatan dan ruang bagi orang lain melengkapi kita. Maka kalau hari ini kita melihat bagaimana si janda miskin tadi memberi dari seluruh kekurangannya, kalau saya membayangkan engkau juga bisa memberi dirimu dengan seluruh kekuranganmu, dengan menyertakan orang lain yang ada di sekitarmu, untuk membiarkan mereka ambil bagian memperkaya ruang kosong dalam hidupmu yang bahkan mungkin kau tidak sadar ada. Coba deh pikirkan. Kapan terakhir engkau dengan rendah hati mengatakan, tolong aku deh, berikan aku masukan dong. Kapan kau terakhir dengan terus terang mengatakan, oh iya ya, mungkin ada blind spot yang saya nggak tahu. Mungkin hanya orang lain yang bisa mengenal bagian-bagian misterius dalam diriku. Coba kamu pikir ya, kekuranganmu bisa menjadi persembahan lo kepada Allah. Asal engkau memberi kesempatan bagi orang lain untuk memenuhi ruang kosong dalam hidupmu, untuk juga memberi kritik, maka jangan anti kritik, jangan anti masukan dari orang lain, kau tidak sepenuhnya benar. Dan semoga renungan hari ini memberkatimu agar engkau menjadi lebih penuh, lebih utuh mengikuti Tuhan Yesus. Saya Romo Koko, memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.